Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa. Dengan Pancasila sebagai pedoman, IPTEK diarahkan tidak hanya untuk menciptakan inovasi, tetapi juga memastikan dampaknya selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Pancasila menjamin bahwa teknologi yang kita kembangkan membawa manfaat bagi semua, memperkuat kesejahteraan, dan menjaga harmoni dengan lingkungan serta budaya bangsa. Halo guys, kembali lagi di Podcast Dadakan. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah baik sih. Nah, saat ini kita kembali lagi di Podcast pada episode yang kedua. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik lagi nih teman-teman yang tentunya lebih menarik dan informatif dari podcast-podcast episode sebelumnya. Nah, jadi kali ini kita juga ditemani oleh tamu-tamu yang episode sebelumnya juga sudah ada. Nah, aku mau nanya dulu nih, gimana perasaan teman-teman setelah diundang podcast untuk yang kedua kalinya? Sangat excited. Karena kemarin seru banget kan. Iya. Tiba-tiba diundang lagi kan kayak wow. Gimana yang episode 1 udah ditonton belum? Udah dong. Jangan lupa tuh. Nah, mungkin ada juga nih dari teman-teman yang belum kenal juga. Gimana kalau kita kenalan lagi? Boleh. Mungkin ada yang tahu dulu kan? Ya. Halo semuanya, aku Arganisha Mesyuri. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Publik. Angkatan berapa nih? Angkatan 2024. Halo semuanya, kenalin aku Renza Zahri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Publik. Angkatan berapa juga? Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renza Ramadhani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Publik angkatan 2020. Oke, kalau aku Selsa Fareza dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Publik angkatan 2024. Jadi fun fact-nya kita itu satu fakultas, satu jurusan. Sampai Satu kelas juga. Satu kelas. Nah, mungkin aku nggak mau nih nanya aku. Oh, boleh. Perkenalkan dulu hostnya ya. Juga. Nama aku Andi Kurniawan, untuk jurusan fakultasnya sama. Nah, ini kenapa bahagia sekali? Udah UASnya udah siap? Oh, satu lagi aku. Aku satu lagi. Nah, gimana? UASnya apa dak? Sangat menguras energi, sangat menguras pikiran. Ngantuk iya, tapi jalanin aja guys. Gimana nih hasilnya? Udah yakin belum? Yakin belum? Yakin 100% baik. doain dapat 4. Oke. Kan udah semangat nih. Kalau gimana kalau kita langsung masuk ke pembahasan kali ini? Boleh. Kayak seru banget ya. Oke, teman-teman, pada podcast episode 2 kali ini kita akan mengangkat topik mengenai pengembangan ilmu dan teknologi dalam Pancasila. Yang sama-sama kita ketahui bahwa saat ini kita telah memasuki yang namanya era globalisasi. Salah satu bentuk nyata dari globalisasi ini adalah ilmu pengetahuan teknologi atau yang sering disebut dengan IPTEK. IPTEK tersebut sangat berpengaruh terhadap seluruh kehidupan umat manusia. Tidak hanya kita nih yang terpengaruh, juga seperti ideologi, seperti Pancasila. Teman-teman juga pasti tahu kan bahwa Pancasila itu pasti akan berpengaruh atau terpengaruh terhadap perkembangan ilmu dan teknologi ini. Nah, jadi kali ini aku akan bertanya nih kepada teman-teman. Yang pertama itu, sejauh mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi? Aku jawab ya. Oke, boleh. Nilai-nilai Pancasila ini tuh telah diterapkan dalam kebijakan IPTEK dengan fokus pada pemerataan akses, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Tapi juga masih ada kesenjangan nih atau tantangan yang ada dalam IPTEK yang terjadi di globalisasi ini. Jadi seperti kesenjangan dalam akses teknologi di daerah terpencil dan penyalahgunaan teknologi. Jadi pemerintah itu tuh perlu terus mengawasi
teknologi untuk memastikan dampaknya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Gitu. Oke, berarti itu sudah diusahakan namun belum optimal. Iya, masih ada tantangan-tantangan yang mungkin perlu diperbaiki, ya perlu peran dari pemerintah gitu. Oke, Ahmad tadi ngomong mengenai pengembangan teknologi. Nah, aku mau bertanya lagi, apakah pengembangan teknologi di Indonesia saat ini nih telah sesuai dengan ajaran nilai Pancasila gitu? Mungkin aku ya jawab. Perkembangan teknologi di Indonesia bisa dikatakan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu tergantung penggunaan masyarakat terhadap teknologi tersebut. Karena penggunaan teknologi kan punya dampak positif sama negatif. Nah, kalau misalnya kita ambil dari nilai-nilai Pancasila, contohnya ini dari sila yang pertama lah, ketuhanan yang Maha Esa. Kan sekarang di HP-HP itu kan di aplikasi itu banyak aplikasi-aplikasi kerohanian ya. Salah satunya itu yang Al-Quran, yang Muslim. Nah, itu merupakan salah satu penerapan Pancasila yang sesuai dengan maksudnya perkembangan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berarti dapat dimanfaatkan. Dampak positif dan positifnya. Oke. Dan tadi Sela berbicara mengenai aplikasi Al-Quran. Nah, itu merupakan contoh teknologi digital. Muncul lagi nih pertanyaan, bagaimana teknologi digital dapat membantu menyebarkan pemahaman Pancasila pada generasi muda ini? Oh ya. Oke, silakan. Pemikiran kita tentang internet untuk memperkuat implementasi Pancasila dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bisa membuat platform digital dan juga media sosial bisa kita gunakan untuk menyebarkan pesan-pesan atau konten positif yang mendorong persatuan, toleransi dan juga gotong royong. Oke, berarti kita dapat memanfaatkannya. Tapi kalau kita memanfaatkan pasti tentu ada tantangan. Jadi apa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan atau mengimplementasikan nilai Pancasila dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi? Dari siapa nih? Oke, mungkin tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu sulit untuk menyelesaikan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Yang kedua yaitu arus globalisasi yang deras dapat mengikisnya nilai lokal dan sulit untuk membentuk pengaruh budaya asing. Yang ketiga yaitu orientasi pada keuntungan ekonomi seringkali mengabaikan aspek sosial dan budaya dalam pengembangan teknologi. Yang keempat yaitu masyarakat itu belum sepenuhnya memahami dampak positif dan negatif dari teknologi ini, sehingga kita itu sulit untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu nilai Pancasila itu dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap individu sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dalam penerapannya. Mungkin itu saja tantangan-tantangan. Mungkin ada lagi banyak tantangan lain dari penerapan Pancasila ini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini aja udah banyak banget. Iya. Ya. Kan pasti kan kalau ada tantangan itu jadi kita jadi mengabaikan karena terlalu kita mikirnya pasti ini susah kan, jadi timbullah kayak pemikiran diabaikan aja gitu kan. Nah, jadi pertanyaan aku, apa dampak dari pengabaian nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menurut teman-teman? Mungkin boleh aku menjawab ya. Yang pertama itu kesenjangan sosial, yang dimana teknologi jika kita tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam ilmu pengembangan teknologi ini, maka akan memperlebar jurang antara kaya dan miskin sehingga timbullah ketidaksetaraan seperti itu. Yang kedua yaitu kemerosot moral, yang dimana jika kita tidak menggunakan teknologi ini dengan bijak, maka akan memicu perilaku yang menyimpang seperti penyebaran hoax, pornografi, serta ujaran kebencian. Yang ketiga yaitu hilangnya identitas bangsa, yang dimana kan budaya asing itu seringkali masuk melalui teknologi seperti itu kan, sehingga bergeserlah nilai-nilai luhur dan melemahlah identitas nasional. Nah, ada pun lagi itu ancaman keamanan, yang dimana penggunaan teknologi ini
tidak bertanggung jawab dapat memicu keamanan negara tersebut seperti cybercrime dan terorisme. Oke, tadi kan ngomong-ngomong soal masalah sosial, pasti tidak jauh dari kita ini pasti ada yang namanya bully. Bully pasti sering sih kita lihat di sekitaran kita ini. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana Pancasila dapat digunakan untuk melawan penyalahgunaan teknologi ini seperti yang bully tadi? Mungkin aku ya itu. Kalau menurut aku tuh Pancasila tuh dapat menjadi landasan moral dan etika untuk melawan penyalahgunaan cyberbullying. Caranya gimana? Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dan khususnya dalam kehidupan dunia maya. Contohnya, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsipnya ini kan menanamkan nilai-nilai religius ya, tidak hanya di kehidupan nyata, tapi juga di kehidupan maya. Karena di Indonesia ini beragam sekali agama, ada 5 kan yang diakui, 6 yang diakui di Indonesia. Nah, dari situ dari nilai-nilai Pancasila yang sila pertama ini, yang ketuhanan yang Maha Esa ini, ya penerapannya itu dengan mengingatkan masyarakat bahwa setiap tindakan termasuk di dunia digital itu harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tidak menyimpang. Terus juga kita tuh harus bertanggung jawab kepada Tuhan, misalnya tidak menyebarkan ujaran kebencian, kayak kan banyak ya yang di Twitter itu menghina-hina agama Islam ya, nah seperti itu. Berarti itu Pancasila ini dapat dijadikan untuk pedoman atau dasar. Nah, jadi ini dalam konteks globalisasi, bagaimana Pancasila dapat menjadikan filter nih, seperti yang dikatakan Sheila tadi, dalam adanya pengaruh-pengaruh negatif akibat dari pengembangan iptek ini. Oke, ambil lagi. Pancasila itu dapat berfungsi sebagai filter yang memadu masyarakat Indonesia dalam menghadapi dampak negatif globalisasi, khususnya dalam hal teknologi asing ya, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesatuan, kerakyatan, dan moralitas. Pancasila memastikan bahwa teknologi yang diterima di Indonesia ini dapat memperkaya masyarakat tanpa mengorbankan identitas kayak Uli tadi ya, kebudayaan dan kesejahteraan sosial dan bangsa. Oke, dapat jadi acuan. Iya betul. Nah, kita dari tadi ngomongnya dampak negatif, tantangan itu kan, aduh. Pasti yang banyak banget ya, Iya. yang buruk-buruknya. Jadi ini deh terakhir deh gini, bagaimana iptek itu dapat menjadi memperkuat implementasi Pancasila di dalam masyarakat nih? Mungkin siapa yang mau jawab? Iptek dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat implementasi nilai Pancasila di masyarakat melalui berbagai cara. Yang pertama, platform digital. Iptek memungkinkan pengembangan aplikasi edukasi atau portal pembelajaran daring yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang interaktif dan menarik, seperti gamifikasi atau video animasi. Nah, yang kedua, konten kreatif, yang dimana pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang Pancasila melalui konten visual, infografis, atau video inspiratif. Jadi dengan memanfaatkan iptek secara bijaksana, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diperkuat sehingga menjadi pedoman hidup yang nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oh, berarti tadi dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Ngomong-ngomong nih, kita ini kan dengan memanfaatkan teknologi nih, dengan membuat video podcast edukasi. Yang akan diupload di YouTube. mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi semoga teman-teman nih dapat mengambil yang kami sampaikan ini, gitu, dapat mengambil hal-hal yang baiknya. Nah, jadi teman-teman, pada podcast yang kedua kali ini itu dapat disimpulkan bahwa globalisasi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kita sebagai generasi muda itu dapat dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita dapat memanfaatkan yang negatif atau positif, itu tergantung lagi ke tapi seharusnya kita sebagai generasi muda itu tentu memanfaatkan gitu, jangan terbawa-bawa. Harus berpikir kritis mengambil kebijakan juga ya.
Nah, teman-teman, cukup sekian podcast dari kami. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil hal-hal baik atau dapat menjadikan ini sebagai pedoman teman-teman untuk lebih baik lagi. Sebagai pelajaran ya. Ya. Semoga video kita kali ini bermanfaat bagi yang menonton. Nah, mungkin cukup sekian nih sharing-sharing kita mengenai Pancasila dalam IPTEK. Nah, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi nih di episode-episode sebelumnya. Semoga kita diundang. Iya. Untuk yang ketiga. Nah, bagi teman-teman jangan lupa tonton dan ditunggu ya episode-episode selanjutnya. Nah, tapi untuk penutup nih kalian pasti udah tahu sih, yang jargon kan. Tadi aja pas awal udah kan. Iya. Pas awal udah lagi dong. Udah terkenal berarti ya. Nah, jadi kita tutup aja ya. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast Halo, perkenalkan nama saya Evelyn Kristiani Rumaikewi dengan NIM 0701 1082222 7253 dari jurusan Administrasi Publik dan dari kelompok 9. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai kesimpulan dari video teman-teman saya di sebelumnya, dan semoga kesimpulan ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk siapapun yang menonton video ini. Jadi, Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Dalam konteks globalisasi, Pancasila dapat bertindak sebagai filter terhadap dampak negatif teknologi asing dan menjaga nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Pemerintah dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut adalah IPTEK untuk memastikan bahwa inovasi teknologi sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan sosial. Penerapan IPTEK dalam memperkuat implementasi Pancasila di masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila ke generasi muda melalui platform edukasi online. Selain itu, teknologi juga dapat menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan solidaritas sosial. Namun, pengabaian nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan dan penggunaan teknologi dapat berdampak negatif, seperti meningkatnya kasus cyberbullying, penyebaran hoaks, dan kejahatan cyber lainnya. Untuk melawan penyalahgunaan teknologi Pancasila dapat digunakan sebagai landasan dan etika, memberikan pedoman dalam menciptakan regulasi serta kampanye edukasi digital. Tantangan utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan teknologi global meliputi kurangnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai lokal dalam menghadapi arus teknologi, serta keterbatasan regulasi yang adaptif secara perubahan teknologi. Contoh konkret penerapan nilai Pancasila dalam teknologi di Indonesia adalah penggunaan platform digital untuk memperkuat gotong royong dalam membantu korban bencana alam atau mendukung usaha kecil menengah atau yang sering disebut UMKM. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi di Indonesia perlu terus diarahkan agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, menjaga keseimbangan antar inovasi dan tanggung jawab sosial demi menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeradaban. Saya, Mbak Isha Nasyuri, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Safrina karena telah mengajarkan kami mata kuliah Pancasila ini. Semoga Ibu Safrina sehat selalu. Dadah Ibu. Saya Najwa Ramadhani mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sabrina telah mengajarkan kami selama 1 semester ini, dan juga semoga Ibu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Dan sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah membimbing kami dengan sabar, dan semoga ilmu yang telah Ibu sampaikan bermanfaat bagi kami. Hai, Ibu Sabrina, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sabrina selama 1 semester ini yang telah mengajar dan membimbing kami. Semoga Ibu sehat selalu, banyak umur, rezeki, dan diucapkan segala urusannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu.
saya, Sela Sotareza, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Safrina karena telah mengampu mata kuliah Pancasila di MPK. Terima kasih, Ibu. Halo Bu Safrina, saya Andi Kurniawan. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu selama 1 semester ini telah diajarkan dengan sabar dan semoga ilmu-ilmu yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat. Dan harapan semoga Ibu selalu sehat dan semakin bahagia ke depannya. Terima kasih Bu. Saya Evelyn Kristiani Rumaikewi dari kelompok 9 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Syafira karena telah mengajarkan kami mata kuliah Pancasila di MPK. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Safrina. Semoga Ibu Bahagia selalu. Semoga Ibu selalu dikelilingi orang-orang baik. Semoga Ibu sehat selalu Semoga Ibu dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Yeay. Episode 1 belum? Itu lama nggak ya? Ini tadi itu sorry guys. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman